Guys, finally back again. Balik lagi, road glide lagi. Lama banget ya kita nggak ngevlog. Aduh, kacau balau guys. Sorry banget guys, gua nggak ada video baru. Udah hampir 1 bulan nih ya. Aduh, akhirnya tapi finally kita riding lagi pakai muhrim ya. Ya, berhubung kita lagi bulan Ramadan. Riding yang muhrim-muhrimnya aja lah. Jangan yang nggak muhrim ya, jangan. Jadi anyway, pagi ini kita udah hari libur sih, Hamin berapa nih? Hamin 3 Lebaran. Kita mau gas manasin si hitam ini, si RG. Aduh, sayang banget dia udah lama banget nggak gue pakai. Tapi tetap dijalanin, tapi bukan sama gue yang pakai gitu guys. Jadi kita habis isi bensin gue takut bensinnya kadaluarsa. Jadi bensin kan seperti kalian tahu kalau kelamaan ngendep bahaya juga. Jadi gua sengaja dari kemarin orang rumah kalau pakai gue bilang jangan diisi bensinnya sampai tadi bener-bener mau habis baru gue isi gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya guys, sumpah ya, gue selama itu nggak naik ini road glide, sumpah parah. Gue terakhir tuh masih sering riding, bukannya gue sejarang itu juga, nggak sih. Gue masih ada riding. Kalau kalian beberapa kali juga sempat gue lagi riding malam-malam, pagi gitu ya. Gue biasanya kalau lagi bulan puasa gini pas belum sahur gitu gue riding. Itu sering kok, beberapa kali gue ketemu sama kalian, ada beberapa subscribers, ada beberapa orang-orang yang biasa sering riding bareng gue. Jadi bukan berarti gue bener-bener berhenti riding, nggak. Gue nggak bisa guys, asli. Gue sebulan nggak kena naik motor tuh rasanya ada yang kurang ya gitu, kayak ada sesuatu yang hampa, asik. Anyway, hari ini karena udah lama gue nggak ada topik ya. Sebenarnya sih bukan topik sih, gue lebih kayak apa ya, pengingat. Nah, pengingat tuh lebih pas kayaknya dibilang sebagai pengingat. Aduh, gila, gue lama banget nggak ngerti nih cara belok pakai road glide lagi. Harus pacaran lagi sama dia. Udah lama nggak disentuh, akhirnya kita pacaran lagi, Beb. Si gendut nih, kacau si beggar. Jadi, iya, pengingat apa? Ya kan, kalian pasti pada nanya. Jadi gini guys, kalau udah mau lebaran gini nih, biasanya tuh kriminalitas tuh ada aja guys. Sumpah gue nggak bohong, dari baik itu di jalanan ya, ataupun kalian di rumah ya. Ini kalian pokoknya harus yang pasti selalu waspada, selalu hati-hati guys. Karena kebetulan banget saudara deket gue ya, itu kemarin hampir kena juga. Salah satu modus lama sih ya, sebenarnya modus lama, cuman biasa deh kalau misalkan udah mau Ramadan gini, mau lebaran gini, Ramadan akhir-akhir tuh dari awal biasanya tuh juga udah mulai ada aja deh, pasti deh makin gencar orang-orang baik yang BU, tapi BU-nya tidak tersalurkan dengan baik dan benar ya. Tuh banyak banget kejadian. Kalau kemarin itu gue sedikit cerita nih ya, sedikit cerita buat kalian juga, jadi bisa jadi pelajaran. Mungkin kalian udah sering banyak yang denger ya. Kebetulan saudara gue ini masih muda, masih sering keluar segala macamnya, masih muda lah ya. Itu kemarin dapet ini, orang tuanya di rumah itu dapet ini guys, dapet telepon dari orang nggak dikenal yang biasa modusnya itu bilang anak ibu atau anak bapak pakai narkoba, terus tiba-tiba harus menebus sekian, kalau nggak kasusnya langsung naik. Nah, yang kayak gitu loh guys, pernah denger dong pasti kan, yang ada oknum nggak jelas gitu tiba-tiba nelpon bilang harus transfer sekian, kalau nggak anak ibu langsung gini. Kalau terus dimintain telepon langsung ke anaknya tapi nggak dikasih ya, yang kayak gitu tahu kan guys. Jadi kita mau ngecek juga susah. Itu tuh guys, kalian harus waspada tuh guys. Itu sering banget sih guys, walaupun nggak bulan puasa. Biasanya kalau kayak gitu-gitu pas lagi liburan anak sekolah atau liburan anak kuliah sih biasanya ya. Cuman nggak menutup kemungkinan di hari-hari biasa juga ada modus-modus seperti itu. Jadi bahaya banget sih guys, apalagi kalau yang anaknya suka kelayapan ya. Ya apalagi atau enggak yang anaknya itu ada di ini nih, di ngerantau gitu, di luar kota atau di luar negeri. Nah, itu agak-agak bahaya. Luar negeri sih agak-agak inilah ya, malingnya biasanya nggak pakai bahasa Inggris soalnya kan. Di dalam negeri sih biasanya ya pakai bahasa Indonesia, yang biasanya modusnya gitu. Atau enggak biasanya modusnya kalau nggak narkoba tuh kecelakaan tuh, udah paling dah tuh. Jadi menurut gue kalian harus bener-bener ekstra waspada ya kalau kayak gitu. Kalian harus make sure 2 kali lagi, 3 kali lagi, apakah bener itu anggota kerabat kalian atau anggota keluarga kalian yang kesandung ya. Kalau misalkan emang ada kasus ya, kita emang harus waspada, tetap
tetap ada waspada, harus lah ya guys, yang namanya kita manusia kan. Cuman harus di make sure lagi ya kan, apalagi kalau yang anaknya agak-agak badung-badung tuh emang agak-agak susah tuh kalau yang kayak gitu ya. Gue nggak bohong tuh, kalau kayak gitu apalagi anaknya jarang di rumah tuh, telepon kan kadang-kadang nggak ada di rumah ya kan. Biasanya orang nelfonnya pagi, susah untuk cross check kalau misalkan itu tuh beneran ada case atau enggak. Nah itu harus bener-bener dilihat lagi tuh, Find My iPhone-nya dilihat ya kan. Terus teman-temannya juga harus dicek lagi. Tapi kalau bisa inilah ya, teman-teman yang terpercaya juga, jangan takut-takut modusnya malah dari kerabat sendiri kan, dari teman-temannya mereka sendiri. Emang modus dari mereka sendiri kan nggak asik juga gitu ya, nggak guys? Itu bahaya juga tuh harus diwaspadain. Jadi kalian harus ngecek tuh. Kalau menurut gue itu kalau untuk orang tua yang nggak update ya, terutama yang bisa dibilang biasanya tuh kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya orang tua yang kolot deh ya kan, yang jadul ya, nggak up to date tuh bahaya tuh. Takutnya main percaya-percaya aja ditransfer, karena banyak banget kasus kayak gitu. Bahkan dari zaman gua dulu aja udah ada guys yang kayak gitu. Itu bahaya tuh, satu. Terus apa lagi ya? Oh iya, buat kalian yang mudik, yang pasti hati-hati guys di jalan ya. Kalau misalkan nggak kuat jangan dipaksain, itu udah wajib deh. Karena gue sendiri pernah nyetir ya, bukan riding juga pernah. Cuman kalau riding kan kita gampang lah, lebih gampang, mau berhenti di mana aja lebih gampang, warung lebih banyak. Kalau mobil kadang-kadang kita juga ada ngerasa mager untuk udah minggir, saking capeknya tuh buat minggir tuh mencari parkir segala macam tuh agak mager ya nggak sih? Bener nggak sih? Kalian ada pernah dong pasti yang road trip agak jauh-jauh. Gue pernah waktu itu ngerasain sendiri, sampai bener-bener nggak kuat, sampai bahkan gue merem. Itu agak bahaya, jangan ditiru guys ya. Gue bener-bener sampai merem. Awas ada salmon, dia enak banget lagi, lihat ke kiri. Aduh, Dylan Dylan, apa namanya, itu tuh bahaya banget. Kalian harus bener-bener hati-hati guys kalau kayak gitu, karena ya itu, capek fisik nggak bisa dilawan men, alam fisik nggak bisa dilawan. Jadi bener-bener harus istirahat, nggak boleh enggak. Nah, buat mainan-mainan, dalam artian gue mainan mobil atau motor ya, kendaraan kalian yang ditinggal di daerah kalian, entah di Jakarta, entah dimanapun itu kalian harus nitipinnya ke orang yang benar ya. Apalagi kalau mainan yang picky ya, yang harus dipakai, yang harus dijalanin, yang harus dinyalain tiap hari. Nah yang kayak gitu-gitu harus naruh ke orang yang benar tuh ya kan. Sama aja kayak kita punya binatang, kalau kita punya pet ya kan, ketika kita mau lebaran itu harus nyari pet shopnya juga yang benar. Nah kayak gitulah kurang lebih kan. Kalau kalian punya mainan mobil atau motor, pasti kan nyayangnya udah kayak makhluk hidup ya nggak sih? Bener nggak sih guys? Itu guys, itu harus diwaspadain juga. Itu tempat penitipannya juga harus dikontrol terus. Kalau misalkan kalian emang sayang banget sama mainan itu, coba aja kayak mungkin 2 hari sekali ditelepon, gimana, aman nggak, apa segala macam. Kalau gue sih sepiki itu ya, kalau misalkan lagi ninggalin barang, ninggalin mainan, terutama nih kayak gini-gini nih, kesayangan gini nih, ini agak picky gue, agak nelpon terus, agak rempes, agak rempong. Gitu. Terus apalagi yang harus diwaspadain? Oh, buat kalian yang ninggalnya juga di ini, di apa nih, Nissan apa, lucu banget, Nissan apa tuh, Pathfinder. Oh, Pathfinder, bukan Pathfinder, bukan kayak gini kan. Oh, Terrano nih, Terrano yang build up nih kayak keren. Plat nomornya keren juga lagi. Kayak di tip X doang gitu. Anyway, ya itu buat kalian yang ninggal mobil nih ya, gue kasih info gue ngasih pengingat lagi buat kalian yang meninggal mobil di cluster, atau kalian yang taruhnya di pinggir jalan kan suka ada tuh yang pagarnya langsung gitu loh guys. Itu kan kadang-kadang kalau kita parkir di luar, apalagi ditinggal, suka dikerudungin, dipakein cover ya kan. Itu bahaya juga sih guys. Sebenarnya ada plusnya ada minusnya ya, sama aja lah ya kayak kita ngerawat sesuatu, ada plusnya ada minusnya. Kenapa gue bilang ada plus ada minusnya? Plusnya emang matahari nggak langsung kena, walaupun kalau misalkan habis hujan terus kering sendiri itu bahaya juga buat cat, karena nanti bisa lengket tuh pas kalian mau nyabut, itu bahaya juga tuh. Cuman kalau misalkan kita lagi konteksnya sekarang lagi banyak yang kemalingan dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi apa ya, cover juga buat maling. Kenapa gue bilang cover juga buat maling? Karena pernah ada di daerah dekat rumah gue itu case maling masuk ke dalam mobil ya, nyolong audio kebetulan waktu itu ya. Dan apa ya, waktu gue dipretelin sampai banyak deh pokoknya, lumayan mainannya yang di dalam-dalamnya gitu. Itu dipretel-pretelin, dimasukin ke itu guys, malingnya masuk terus udah leluasa dong. Dari luar dikira sama orang sekitar kan nggak ada apa-apa,
udah deh gitu. Jadi buat yang menurut gua, buat yang kalian yang terutama yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan, hati-hati guys ya. Kalian harus waspadain itu, waspadain, dicek tuh kalau bisa tiap hari suruh orang rumah apa kalian bayar satpam atau bayar orang yang bagian keamanan tuh, coba disuruh liatin mobilnya, dibuka aja covernya dikit, dilihat dalamnya oh masih utuh gitu. Itu sih salah satu tips dari gua. Sama yang pasti itulah ya guys ya, cari tempatnya yang aman lah, yang emang udah, kalau bisa sih ya taruh di saudara atau di kerabat yang emang kalian udah kenal, udah deket. Nah itu sih udah pasti harga yang paling bener lah ya kalau mau ninggalin barang-barang berharga seperti itu, daripada nanti kalian nyesel kan, sayang nanti pas udah kejadian baru nyesel itu. Jadi hati-hati ya, bukan hanya kaliannya juga, barang-barang kalian juga harus diperhatikan. Sama satu lagi nih, ini modus juga nih, bahaya juga nih guys, sumpah. Kemarin gue baru banget dapat infonya, padahal di salah satu restoran fast food terkenal ya di Indonesia, di dunia malahan ya, bukan di Indonesia doang. Itu tempatnya biasanya aman dan selalu rame, dan kebetulan rame siang hari lagi puasa guys. Kalian coba bayangin deh, itu tempat siang hari lagi puasa ya. Payahnya, bukan payahnya sih, apesnya itu naruh tas beserta gadget dan laptop baru guys, yang mau di-review gitu. Aduh bentar dulu ya, gua ngegas dulu, kangen gua ngegas. udah. Jadi barang-barang yang mau di-review dari ada laptop 2 biji kalau nggak salah, terus ada handphone baru, handphone canggih gitu, handphone kekinian. Kiri aja deh, sorry. Aduh, kayak orang linglung gini. Handphone kekinian gitu guys. Itu ada sekitar berapa ya? 6 apa katanya ya? Pokoknya helm yang kebetulan ada beberapa yang handphone yang flagship gitu, yang kayak emang jagoannya gitu. Wah, itu kan harganya lumayan banget guys. Pokoknya total kerugian hampir 100 jutaan lah. Gila nggak guys? Dan itu bukan barang deal loh, barang review. Geblek nggak tuh? Itu modusnya itu. Jadi lagi parkir terus tiba-tiba dipecahin gitu guys kacanya. Ada orang dilempar pakai busi, udah dilempar, udah. Habis itu langsung ngambil. Dan malingnya sekarang pinter guys, nggak pakai motor, pakai mobil. Jadi katanya pakai mobil mobil kecil gitu. Dia langsung entah nunggu atau mereka emang kayak cap cip cup aja ya, nyobainnya cap cip cup. Itu langsung ini aja, langsung dipecahin. Terus diparkir di sebelahnya, kebetulan parkiran sebelahnya kosong, dia masuk, dipecahin, dimasuk lagi ke mobil, dilihat di CCTV nya, langsung diambil, udah gone, hilang deh itu barang-barang berharga raib. Ngaco kan, kacau balau ya guys. Kacau balau. Ini gua masuk ke komplek aja deh. Jalan-jalan di komplek gitu. Jadi buat kalian gua harap tetap waspada ya, naruh barang juga, apalagi di rest area tuh suka juga banyak case-case yang nggak mengenakan. Gue denger ya katanya ya, yang lagi sholat, bahkan lagi di musola atau di masjid sekalipun masih ada orang niat buruk ya kan, masih ngakal-ngakal lo. Banget sih gue. Aduh, cuman ya mau gimana lagi guys ya, nggak bisa nggak bisa dihindarin. Mau gimana lagi, MGM mau nggak mau. So guys, jadi segitu aja paling pengobat vlog kita hari ini. Kayaknya mainan-mainan seru juga nggak banyak yang keluar. Udah banyak yang keluar kota, udah banyak yang mudik ya. Pokoknya selamat mudik, selamat berlebaran sama keluarga ya guys ya. Buat yang nggak mudik juga selamat juga berlebaran ya, yang rayain terutama. Semoga puasanya lancar ya buat kalian, Ramadannya juga berasa dan berguna buat 11 bulan ke depan ya berarti ya, buat Ramadan tahun depan. Dan moga-moga kita masih ada umur buat nebus kesalahan-kesalahan, ngecharge ya, buat ngecharge tahun depan. Segitu aja deh guys ya vlog kita kali ini. Thank you banget yang udah nonton vlog gue, thank you banget yang udah nge-like, yang komen, yang udah subscribe, thank you banget yang selalu mantengin channel RG700. Asik, RG700 yang mantengin channel RG700. Sampai jumpa lagi guys, gue RG700 cabut. Assalamualaikum.